Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang hadir pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan ayat 2. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 6 dan ayat 7. tertulis dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 dan ayat 38.
air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 dan ayat 2. Aku
Firman Tuhan epistel pada minggu ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 dan sampai ayat 6. Mari kita baca secara responsoria. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, ayat 3 dan ayat 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk memperjelas warta gereja pada minggu ini, mari kita dengarkan dari seorang majelis. Salam. Shalom. Bapak Ibu, saya akan membacakan warta kita di Minggu tanggal 25
Oktober 2020. Yang pertama, sermon gabungan pada hari Rabu 28 Oktober dilaksanakan sermon gabungan berita duka pada hari Rabu 21 Oktober 2020 yang lalu telah meninggal dunia Bapak John Ser Silitonga, meninggalkan istri Ibu M. Borusi Tumorang, beralamat Jalan Jati Raya, Perum Marga Asih, Jemaat WEK 8, dan pada hari Jumat 23 Oktober pada Minggu 1 November 2020. Sehubungan dengan itu, bagi yang sudah mendaftar untuk datang pada hari yang sudah ditetapkan, dan bagi anak-anak yang ingin mendaftar dapat membawa fotokopi surat baptis, akte kelahiran, dan surat pengantar dari Sintua WEK. Pesta Gotilon. Pada hari Minggu 15 November 2020, gereja akan melaksanakan Pesta Gotilon yang pelaksanaannya akan dikoordinir oleh seksi perempuan. Adapun teknis akan disampaikan oleh para tahun dalam ibadah Minggu 1 November 2020 setelah pembacaan warta. Kami menghimbau kembali kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker selama beribadah, dan bagi yang menggunakan face shield tetap harus memakai masker. Jadwal ibadah. Jadwal ibadah kita pada bulan November yang pertama pukul 7.30 jemaat dari WEK 1, 7 dan 8, pukul 10.30 WEK 2, 3 dan 5, pukul 16.30 WEK 4, 6 dan 9. Perayaan Natal dan Tahun Baru pada hari Senin 19 Oktober 2020 yang lalu telah dilaksanakan rapat panitia Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dengan susunan panitia yang sudah tertulis dalam warta kita di minggu ini. Demikianlah warta kita di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Yesus tak berubah selama
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, pada hari Minggu ini, yaitu dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 14. Mari kita baca secara responsoria. Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti ibadah di gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, dan juga Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mendengarkan firman-Nya melalui page Facebook HKBP Cimahi Jalan Lurah dan YouTube channel HKBP Cimahi Jalan Lurah, di rumah para Naposo Bulung, remaja dan sekolah minggu yang diberkati Tuhan di rumah mendengarkan firman-Nya. Yesus sedang berbincang. Yesus bertemu di sumur Yakub dengan seorang perempuan Samaria. Perempuan dan orang-orang Samaria yang dalam pemahaman orang Israel adalah orang yang harus dipinggirkan,
terpinggirkan, orang yang tidak diperhitungkan, yang sebaiknya ketika berjalan lebih baik menutup wajah muka kita supaya tidak melihat mereka orang Samaria. Dan terkadang lebih baik tersandung batu daripada melihat orang Samaria ini. Inilah kebencian, inilah jarak yang begitu sangat jauh antara orang Yahudi dan orang Samaria. Tetapi di sumber air di sumur Yakub, Yesus sedang berbincang-bincang dengan seorang perempuan Samaria. Dan memang Yesus sedang memperkenalkan tentang air hidup, air kehidupan kepada perempuan Samaria itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, tentu kita sudah tahu bahwa manusia bisa hidup 5 minggu tanpa makan. 5 minggu tidak makan, manusia masih bisa hidup. Paling-paling hanya lemas atau tidak bisa bergerak. Tetapi manusia tidak bisa tidak minum selama 5 hari. Bahkan bisa dengan sangat cepat merenggut nyawanya kalau ia tidak minum selama 5 hari. Maka minum air itu memang sebuah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dan di titik sumur Yakub itu Yesus merombak sebuah kebiasaan, tradisi umat Yahudi dan umat Samaria, orang Yahudi dan orang Samaria, supaya kita bisa mengerti betapa pentingnya air bagi kehidupan kita. Sekaligus juga Yesus mau memperkenalkan betapa pentingnya air kehidupan yang sedang diperkenalkan oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya banyak lagu-lagu ya Bapak Ibu ya, yang mencoba untuk mengapresiasi keberadaan air. Di lagu Batak juga banyak. Siapa di sini perdosa? Perdosa sanggul maksudnya. Perdosa sanggul. Ada lagu tentang siapa? Lagu apa? Yang naposo dulu lah biar sekalian mengenang kampung halamanmu kamu. Oh, Aik Sibundong. Nah, ini baru pengaribuan bikin dulu inang dari tidak tahu dia karena sudah lahir di Cimahi ini. Oh, Aik Sibundong. Janganlah Aik Sibundong. Aik Sarulla. Siapa parpahai di sini? Oh, itu si Tompul Pahai. Tahu Aik Sarulla ya? Tahu Aik Sarulla pemain band kita ini? Tidak tahu juga, kurang mengerti mereka. Oh, Aik Sarulla tu dia hola. Kurang pas saya dengar tonnya. Coba treng. Aik Sarullanya aja. 1, 2, 3. Aik Sarulla. Itu Aik Sarulla itu apresiasi masyarakat Pahai. Masyarakat Pahai mengenang Aik Sarulla. Di Sarulla di Pahai, Tapanuli. Oh, Aik Sibundong. Itu perdosa lah, perdosa sanggul kami itu. Karena saya perduluk sanggul, maka saya tahu lagu Aik Sibundong. Kalau ini pasti tahu karena mereka sudah lahir di Jawa. Tapi agak keroncong dia. Coba Bengawan Solo. Itu. Kalau ini pasti tahu baru pengaribuan ini. Coba cek. Kita tes dulu sekalian pemain musik kita ini. Bisa atau tidak? Bengawan Solo. Agak keroncong sedikit. Itu. Bagus sekali. Karena Amang pun kurang paham lagunya Bengawan Solo. Mereka lah yang tahu kalau lagu Bengawan Solo ya.
Tapi sekaligus mengingatkan Bengawan Solo Aksarullah itu sudah pernah mengkhotbahkan, pernah dinilai lagu terbaik dari pesan moral yang ia sampaikan. Ini dua-dua sebenarnya ingin mengapresiasi keberadaan Sungai Bengawan Solo dan sungai sumber air Aksarullah. Aek itu air bahasa Batak ya. Siapa tahu ada yang belum tahu di sini bahasa Indonesianya. Aek itu bahasa Bataknya air itu aek. Jadi Aek Sarullah ini di masuk grand final lagu terbaik. Bingung juri menentukan siapa yang terbaik antara Aek Sarullah dan Bengawan Solo. Kalau dimenangkan Bengawan Solo nanti ada sedikit keetnisan dari Jawa. Kalau Aek Sarullah maka ditelitilah kata-katanya. Aek Sarullah tu dia holau tunggat jang matutu dalan mi. O pabua majotuau Aek Sarullah tu dia holau. Terakhirnya tetap menjadi pergumulan, kemana engkau pergi Aek Sarullah. Tapi Bengawan Solo, setelah di Bengawan Solo riwayatmu kini dan seterusnya. Di akhir lagunya itu ada kata-kata Bengawan Solo akhirnya ke laut. Kira-kira begitulah, kurang pas sebenarnya Amang menyanyikannya karena tidak terlalu pintar Amang bernyanyi. Akhirnya ke laut. Bengawan Solo ke laut, Aek Sarullah tu dia holau, katanya seperti itu. Ya menang dengan nilai sangat tipis. Akhirnya Bengawan Solo terbaik pertama dan tidak kalah baiknya juga lagu Aek Sarullah. Tapi perlu kita pergumulkan, Yesus juga sedang berpesan ketika ia berbincang-bincang dengan perempuan Samaria. Ketika kamu minum air ini, apa maksud dan tujuanmu? Pada akhirnya air ini akan seperti apa? Apa fungsi air dari sumur Yakub ini kepada kehidupanmu? Maka perempuan Samaria itu mengatakan, rasa haus, dahaga akan terobati oleh air dari sumur Yakub ini. Lalu Yesus memperkenalkan sebuah karya Tuhan yang luar biasa yang sudah diperkenalkan lebih dahulu oleh Injil Yohanes, yaitu pada mulanya adalah firman dan firman itu telah menjadi daging. Firman itu adalah Allah dan firman itu berada di tengah-tengah kita, yaitu Yesus Kristus yang sedang bersama dengan kita, berada di tengah-tengah kita untuk memberikan bukan lagi air yang sekedar mengobati rasa haus dan dahaga umat manusia, tetapi Yesus sedang membawa air hidup, air kehidupan yang akan menyelamatkan manusia itu sehingga untuk selamanya ia tidak akan merasa haus lagi. Ia tidak akan merasa dahaga lagi. Maka perempuan Samaria itu masih belum mengerti, masih belum paham bagaimana kau Tuhan menimba air dari sumur Yakub ini, sedangkan timbamu saja tidak ada dan air sumur Yakub ini dalam. Bagaimana engkau akan memberikan air kehidupan kepada aku? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan perempuan Samaria itu mengingatkan kita, sekaligus juga penting bagi kita untuk mengenang hikayat kehidupan Yesus hingga sampai pada akhirnya Yesus harus tersalib di Golgota, sehingga dari tubuh Yesus mengalir air kehidupan dan darah penebusan. Itulah sebenarnya yang dimaksud dengan air kehidupan itu,
yaitu dari tubuh Yesus ketika prajurit menusuk dengan tombak lambung Yesus itu. Dari lambung Yesus itu mengalir air kehidupan yang memberikan kelegaan atas dahaga kita karena keberdosaan kita, seperti orang Samaria itu. Sehingga dari tubuh Yesus, dari Yesus mengalir air hidup, sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber penebusan, sehingga setiap kita telah dimenangkan dari dosa dan maut. Maka setiap kita dibasuh oleh air kehidupan itu dan dibersihkan oleh air kehidupan itu, hingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita menjadi pewaris keselamatan yang dari Yesus Kristus. Itulah air kehidupan, bukan air seperti air biasa yang kita kenal, tetapi Yesuslah air kehidupan yang memberi kehidupan kepada perempuan Samaria itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika perempuan Samaria itu sangat takjub, pastinya ia sangat takjub, karena ia terus bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa engkau mau menerima air dari aku? Bukankah kamu orang Yahudi dan saya orang Samaria? Orang Samaria yang punya 5 suami, orang Samaria yang berdoa di Gerizim, yang menyembah berhala, dan engkau adalah umat pilihan Tuhan, keturunan Yakub, bangsa pilihan Tuhan. Tetapi engkau sedang berbincang dengan aku dan bertemu di sumur Yakub ini. Saudara-saudara, pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria itu telah menegaskan dan memberitahukan kepada kita bahwa bukan kita yang sebenarnya lebih rindu bertemu dengan Tuhan, tetapi Tuhan sangat rindu bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika perempuan Samaria itu merasa terpinggirkan, ia tidak diperhitungkan, ia terhina, ia ternoda dalam keberdosaan dan kenistaannya sebagai orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang terhukum di tengah keberadaan bangsa-bangsa waktu itu. Tetapi Yesus datang kepada perempuan Samaria itu. Yesus mendatangi dia dengan bersengaja pukul 12 siang. Tentu perempuan Samaria itu tahu waktu kapan dia akan menimba air dari sumur Yakub. Maka pada saat itulah Yesus hadir bertemu dengan perempuan Samaria. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di masa COVID-19 ini kita merasa bahwa kita sangat rindu bertemu dengan Tuhan. Kita merasa bahwa kita sangat rindu untuk datang ke mezbah Tuhan, untuk berjumpa dengan Yesus di dalam pelataran altarnya yang kudus di gereja. Dan mungkin masih ada di sini yang baru ini pertama sekali hadir di gereja sesudah 22 Maret yang lalu. Kita tidak bisa hadir di gereja, dan pada tanggal 5 Juli yang lalu kita mulai lagi untuk hadir di gereja ini bersama-sama untuk memuji Tuhan. Dan kita mungkin mengklaim, mengaku bahwa Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Tuhan, kami rindu wajah-Mu. Tuhan, kami merindukan Engkau. Kita mengatakan dan berteriak kerinduan kita dan rasa haus kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi jangan salah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jauh melebihi kerinduan kita. Demikianlah kerinduan Tuhan untuk berjumpa dengan kita. Kerinduan Tuhan untuk menyapa kita. Kerinduan Tuhan untuk mendatangi kita pribadi lepas pribadi. Dan dalam segala cara dan hal Yesus berbicara kepada kita. Yesus berjumpa dengan kita. Yesus mendatangi kita. Yesus berbicara kepada kita dengan banyak cara, dengan banyak hal, termasuk dengan
kesukaran dan kesulitan yang kita hadapi saat ini. Kita tentunya, apalagi ya, sekolah minggu yang ada di rumah saat ini 8 bulan sudah tidak menginjakkan kaki di gereja HKBP Cimahi ini. Sekolah minggunya rindu, Amang Pendeta kapan kami bisa ke gereja? Aduh, jangan dulu nak ya, kasihan, masih pandemi, kita kasihan juga melihat anak-anak sekolah minggu. Dan nanti Natal mereka masih memakai sistem Zoom dengan streaming dari tempat mereka masing-masing, karena belum bisa bertatap muka anak-anak kita sekolah minggu. Dan tentunya kita pasti paham betapa rindunya mereka di gereja saat ini, betapa rindunya mereka melihat HKBP Cimahi Jalan Lurah ini, betapa rindunya sekolah minggu itu bertemu dengan guru-guru sekolah minggunya, berlari dan bermain di lingkungan gereja ini, di depan gereja, atau bahkan di gereja kita ini mereka riang gembira. Walaupun belum paham sepenuhnya, tapi yang pasti anak-anak kita sekolah minggu itu sangat rindu untuk hadir ke gereja ini. Dan tentunya kita juga, kita pasti yakin kapan Tuhan bersegeralah untuk menolong kami, membebaskan kita dari COVID-19 ini, karena kami sudah rindu suasana yang dulu ketika kami bisa bernyanyi dengan sekuat hati kami. Tapi sekarang kan tidak ya. Bapak Ibu pakai masker, saya tidak tahu apakah tadi Bapak Ibu bernyanyi, tapi bernyanyi sekeras-kerasnya pun kita tetap juga tertahan di sekitar masker kita. Maka pendeta diperbolehkan dan penatua tidak pakai masker, meskipun tetap harus menjaga protokol kesehatan. Karena tidak jelas juga, itulah Bapak Ibu juga tidak jelas ini sekarang. Apakah lagi senyum atau cemberut sekarang ini karena pakai masker semua. Atau jangan-jangan sudah ada yang bilang amin mama Pandita kata dari bangku kita. Tapi itulah kerinduan kita. Tetapi Yesus lebih rindu ternyata. Yesus lebih merindukan pertemuan, perjumpaan, perbincangan, dialog dengan kita. Dan ia sedang berbicara dengan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dengan segala cara, dengan segala jalan, dengan beraneka cara Yesus hadir di kehidupan kita, di samping kita. Kemudian ia berkata, inilah air kehidupan. Ada banyak hal yang kita dahagakan. Ada banyak rasa haus Amang bagi kita di dunia ini. Banyak rasa dahaga kita ya para naposo bulung. Kita haus akan kehidupan di dunia ini. Yesus mengingatkan, jika engkau minum air ini, engkau akan kembali haus dan akan dahaga lagi. Tetapi jika kita menerima kehidupan air hidup yang dari Yesus Kristus, maka sekalipun kita tidak akan haus lagi. Apakah itu air kehidupan? Yaitu ketika kita dengan hati terbuka, ketika kita dengan pengenalan kepada Tuhan, memahami perjumpaan kita dengan Tuhan, sehingga setiap hal yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan telah menjadikan kita dan membawa kita semakin dan semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal caranya, semakin mengenal nada bicaranya, semakin mengenal misi Tuhan untuk berbincang dengan kita. Apakah Bapak Ibu mengalami perjumpaan dengan Tuhan hari ini? Atau hanya sekedar kedatangan kita saja dan tidak pernah merasakan bahwa ini adalah cara Tuhan berjumpa dengan kita, sehingga kita membuka hati kita. Rasa sakit, penderitaan, kesukaran, pergumulan hidup, beraneka ragam kesulitan kita hadapi di tengah kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu cara Tuhan juga berbicara dengan kita. Cara Tuhan juga untuk berbincang dengan kita. Maka dari itu, pahamilah Tuhan.
Kenallah Tuhan dengan segala jalannya, dengan segala cara Tuhan untuk berbicara dengan kita. Dan ada banyak rahasia yang sedang diperkenalkan oleh Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak bisa memahaminya, tetapi kemudian sama seperti perempuan Samaria ini, yang pada akhirnya ia bertobat dan mengenal Tuhan. Meskipun ia sangat sulit untuk memahami Tuhan itu. Seperti Nabi Elia, sulit dia untuk menerima bahwa ia harus bersembunyi dari ancaman Ahab dan Izebel, istrinya, untuk mengancam kehidupannya. Tetapi pada akhirnya setiap pergumulan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun itu, baik hal-hal yang belum kita pahami saat ini, tetapi semuanya itu kita pakai dan kita pahami sebagai cara Tuhan untuk menyapa kita, untuk berbincang dengan kita, untuk berdialog dengan kita. Dan hari ini Tuhan mengatakan, akulah air kehidupan. Barang siapa yang minum air dari aku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami berjumpa dengan Engkau. Kami rindu datang ke hadirat Tuhan. Kami rindu mesbah Tuhan. Kami rindu wajah-Mu Tuhan untuk menyapa kami dan berbincang dengan kami. Hari ini kami melihat Tuhan yang berbicara kepada kami supaya kami mau menerima air kehidupan yang dari Yesus saja, yaitu keselamatan yang telah Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah Tuhan setiap hidup kami, setiap pergumulan kami, segala perkara hidup kami di dunia ini, kami pahami sebagai cara Tuhan berjumpa, berbincang dengan kami, sehingga kami semakin mengenal Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberi air hidup, dan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, tolong para hamba-Mu, jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan hidup, yang mengalami banyak hal yang sulit, yang sukar dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, dunia ini yang sedang sakit karena pandemi COVID-19. Tuhan bersegeralah menolong kami. Tuhan bersegeralah memulihkan dan menyembuhkan dunia ini, supaya persekutuan kami sesama kami bisa pulih kembali, dan persekutuan kami terlebih dengan Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang melihat seluruh umat Tuhan yang tidak boleh hadir ke gereja ini untuk memuji nama-Mu. Biarlah di dalam ketabahan juga Tuhan, terlebih anak-anak-Mu sekolah minggu yang sudah berbulan-bulan tidak pernah hadir di gereja Tuhan ini. Engkau Tuhan yang memberikan kelegaan kepada setiap mereka, bahwa di saat sulit sekarang ini, di masa-masa kesukaran ini, mereka juga berjumpa dengan Engkau. Mereka juga berjumpa dengan Yesus di rumah mereka masing-masing. Tuhan, berkati jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini dan minggu ini. Biarlah panjang umur dan sukacita, segala hal yang perlu dan yang didambakan oleh mereka Engkau kabulkan dan Engkau berikan. Yang berulang tahun hari ini dan minggu ini di keluarga jemaat-Mu, biarlah rumah tangga mereka semakin rukun, semakin berbahagia dan bersukacita. Berkati Tuhan Opung Zepanya, Nyonya Silitonga Borusitu Morang yang mabalu pada waktu yang lalu. Biarlah Tuhan yang menghibur inang ini dan juga seluruh peparannya. Dalam lindungan Tuhan mereka bersukacita, terlebih mendapatkan penghiburan dan penguatan yang dari Tuhan. Berkati Tuhan jemaat Tuhan dimanapun mengikuti ibadah hari ini, di gereja dan di rumah mereka masing-masing, di tempat di mana mereka berdiam mengikuti ibadah ini Tuhan. Kau berkati Ibu Beatrice,
Agustello Pangaribuan, Amang Bambang Abidnego, dan para jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, sukacita dan perlindungan yang dari Tuhan menaungi kehidupan mereka. Kami berdoa buat Inang Nyonya Simangunsong Borusiahaan, Kau beri kesehatan Tuhan bagi keluarga, Kau senantiasa melindungi mereka, dan Engkau tahu apa yang mereka sedang dambakan dan cita-citakan. Tuhan kiranya mengabulkan itu dan memberikan pada waktu yang baik, sehingga sungguh sempurna sukacita mereka diperlengkapi oleh kasih karunia Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan NN, Sabatina Sinaga, Yanti, Melki, Hertauli, biar Tuhan boleh tambahkan sukacita bagi kehidupan mereka dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Kau Tuhan yang memberkati jemaat-Mu yang membawa anak-anak mereka dibaptis, dan anak itu Engkau bentuk menjadi anak yang bersuka cita, hikmat kebajikan dari Tuhan bagi orang tuanya. Kami berdoa secara khusus Tuhan bagi jemaat Tuhan yang hadir di rumah Tuhan saat ini, dan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada mengikuti ibadah ini, yang haus hagabeon, biarlah Tuhan Engkau berkati rahim para ibu, sehingga Tuhan Engkau memberikan panagamon haroan, berkat keturunan, kehadiran anak di tengah keluarga mereka, sehingga sungguh disempurnakan keluarga mereka berdoa dan memuji nama Tuhan. Biarlah segala hal yang boleh menghambat kehadiran hagabeon, sukacita di tengah rumah tangga mereka, Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan, sehingga Tuhan mereka sungguh bersuka cita menanti menerima berkat yang dari Tuhan. Berkati Tuhan supaya mereka juga boleh sama dengan orang tua yang lain membawa anak mereka untuk dibaptis juga di gereja Tuhan ini, dan dengan penuh sukacita mendaftarkan mereka untuk memperoleh kerajaan Allah dan penebusan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, lindungi kami, kepadamu sajalah kami berserah, karena kami percaya Engkaulah Yesus sumber air kehidupan. Amin. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Dalam kasih-Nya
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Para lado HKBP Jalan Lurah Cimahi, para pelayan tim musik band HKBP Cimahi, dan tentunya kru live streaming HKBP Cimahi Jalan Lurah mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita. Tuhan memberkati kita. Horas. Diiringi lagu apa Inang? Baru pengaribuan. Bikinlah lagunya tadi yang sebelum khotbah ya. Sebelum khotbah aja, yang sebelum khotbah. Ah ya. Sambil kita pulang akan diiringi lagu.
Tuhan.